Di tengah perbincangan tentang gaya hidup sehat bagi lansia, ada satu minuman yang seringkali dipandang sebelah mata, namun diam-diam menyimpan manfaat besar. Kopi pahit. Tanpa gula, tanpa susu, dan tanpa tambahan rasa lain, kopi pahit memiliki karakter kuat yang tak hanya menggugah semangat, tetapi juga bisa memberikan perlindungan terhadap berbagai masalah kesehatan yang umum terjadi di usia senja. Sebelum kita lanjutkan yuk, subscribe channel Sahabat Lansia Sehat. Sekarang juga untuk mendapatkan informasi menarik seputar gaya hidup, kesehatan, dan kebahagiaan di usia senja. Di sini kita bahas fakta-fakta mengejutkan, tips bermanfaat, dan inspirasi harian yang sayang untuk dilewatkan. Jadikan hari-harimu lebih sehat dan bermakna bersama kami. Bagi sebagian orang, terutama yang sudah memasuki usia lanjut, secangkir kopi mungkin dianggap sebagai teman pagi yang menyenangkan. Tapi lebih dari sekadar kebiasaan, ternyata kopi hitam yang diminum tanpa pemanis bisa menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan otak, metabolisme, bahkan suasana hati. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik rasa pahitnya yang khas, kopi hitam adalah sumber antioksidan yang sangat kuat dan alami. Antioksidan inilah yang berperan penting dalam menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas, penyebab utama berbagai penyakit degeneratif. Salah satu manfaat terbesar dari kopi pahit adalah potensinya dalam menjaga kesehatan otak. Seiring bertambahnya usia, fungsi kognitif manusia cenderung menurun. Proses ini bisa menjadi lebih parah bila tidak didukung dengan gaya hidup dan nutrisi yang tepat. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa konsumsi kopi tanpa gula secara rutin dapat membantu menurunkan risiko Alzheimer dan demensia. Kandungan kafein dan senyawa bioaktif lain dalam kopi diyakini mampu memperlambat akumulasi plak beta amiloid di otak, plak yang terkait erat dengan penyakit Alzheimer. Selain melindungi otak, kopi pahit juga berdampak positif terhadap suasana hati. Tidak sedikit lansia yang mengalami rasa kesepian atau bahkan gejala depresi ringan akibat perubahan besar dalam kehidupan, seperti pensiun, kehilangan pasangan, atau anak-anak yang telah mandiri. Kafein dalam kopi memiliki kemampuan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Dua zat kimia yang sangat berkaitan dengan perasaan senang dan semangat hidup. Minum kopi pahit secara rutin, dalam jumlah yang wajar, terbukti mampu menurunkan risiko depresi pada orang dewasa lanjut usia. Selain itu, kopi pahit juga berperan dalam menjaga kestabilan kadar gula darah. Banyak lansia menghadapi tantangan mengontrol glukosa karena fungsi insulin yang menurun. Kopi tanpa tambahan gula dapat membantu tubuh memproses gula dengan lebih efisien, sekaligus memperbaiki sensitivitas insulin. Dengan kata lain, kopi pahit bisa menjadi bagian dari pola makan harian bagi mereka yang berisiko atau sudah mengalami pradiabetes dan diabetes tipe 2. Namun tentu saja, hal ini harus diimbangi dengan pengawasan pola makan secara keseluruhan dan tetap dalam pantauan tenaga medis. Tak hanya itu, metabolisme tubuh yang cenderung melambat pada usia lanjut juga bisa didukung dengan asupan kopi pahit. Kafein memiliki efek termogenik, yaitu kemampuan meningkatkan produksi panas dalam tubuh dan membantu membakar kalori lebih banyak. Hal ini penting karena penurunan metabolisme dapat menyebabkan penambahan berat badan, yang kemudian berujung pada tekanan darah tinggi, kolesterol, dan masalah jantung. Dengan minum kopi pahit secara rutin, tubuh mendapat sedikit dorongan ekstra untuk tetap aktif dan bertenaga sepanjang hari. Hal menarik lain dari kopi pahit adalah kemampuannya melindungi fungsi hati. Penelitian yang dilakukan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam berkaitan erat dengan penurunan risiko sirosis hati, terutama yang disebabkan oleh konsumsi alkohol atau lemak berlebih. Kopi juga terbukti membantu menurunkan enzim hati yang tinggi, sebuah indikator awal dari kerusakan organ ini. Bagi lansia yang menjalani pengobatan jangka panjang atau memiliki riwayat gangguan hati,
Ini adalah kabar baik yang layak diperhitungkan. Ada pula temuan menarik mengenai dampak kopi pahit terhadap rasa nyeri otot dan sendi. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengeluhkan pegal, kaku, atau nyeri ringan yang muncul di pagi hari. Meskipun bukan obat, kandungan kafein dalam kopi memiliki efek analgesik ringan yang dapat mengurangi persepsi rasa sakit. Ini bisa menjadi solusi alami bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi obat pereda nyeri, asalkan tetap dikonsumsi dalam batas wajar. Namun tentu saja, manfaat kopi pahit tidak berlaku secara universal. Setiap tubuh memiliki respons yang berbeda terhadap kafein. Ada sebagian lansia yang merasa jantungnya berdebar atau mengalami gangguan tidur setelah minum kopi, terutama di sore atau malam hari. Karena itu, penting untuk mengenali reaksi tubuh sendiri dan menyesuaikan waktu serta jumlah konsumsi. Umumnya, 1 hingga 3 cangkir kopi pahit per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa menimbulkan efek samping yang berlebihan. Kopi pahit juga membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Banyak lansia yang merasa lebih mudah lupa atau kesulitan berkonsentrasi pada tugas-tugas ringan. Sebuah studi di Jepang menunjukkan bahwa lansia yang rutin minum kopi memiliki performa kognitif yang lebih baik dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya sama sekali. Efek stimulasi dari kafein membantu otak bekerja lebih efisien, terutama dalam aktivitas membaca, menulis, atau memecahkan teka-teki ringan. Di sisi lain, kopi juga berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sifat asam dari kopi mampu merangsang produksi asam lambung yang membantu proses pencernaan makanan. Namun bagi lansia yang memiliki gangguan lambung seperti MAAG kronis atau GERD, konsumsi kopi pahit sebaiknya dibatasi atau dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Perlu diingat bahwa manfaat dari kopi pahit akan lebih maksimal bila tidak dicampur dengan gula, krimer, atau susu kental manis. Tambahan-tambahan ini justru bisa menetralkan efek baik dari kopi dan bahkan menimbulkan risiko baru, terutama dalam hal lonjakan kadar gula dan lemak jenuh. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengonsumsi kopi adalah tetap pada versi alaminya, hitam dan pahit. Bagi lansia yang ingin mencoba mengadopsi kebiasaan minum kopi pahit, mulailah secara perlahan, tidak perlu langsung dalam jumlah banyak. 1 cangkir kecil di pagi hari setelah sarapan sudah cukup untuk merasakan manfaatnya. Jika tubuh merespons dengan baik, kebiasaan ini bisa diteruskan secara konsisten. Sebaliknya, bila merasa tidak nyaman seperti mual, berdebar, atau sulit tidur, maka ada baiknya mengurangi dosis atau menggantinya dengan alternatif lain, seperti teh hijau atau air jahe hangat. Lebih dari sekadar minuman, kopi pahit bisa menjadi bagian dari ritual harian yang membawa ketenangan dan kebugaran. Momen menikmati secangkir kopi di pagi hari, sembari duduk santai di teras rumah, atau membaca buku, bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga semangat hidup. Di usia yang tidak lagi muda, kualitas hidup lebih ditentukan oleh hal-hal kecil yang konsisten, dan kopi pahit bisa menjadi salah satunya. Bagi anak-anak atau cucu yang peduli dengan kesehatan orang tua atau kakek nenek mereka, mungkin ini saat yang tepat untuk memperkenalkan manfaat kopi pahit. Bukan hanya sebagai pengganti minuman manis yang kurang sehat, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan edukasi ringan mengenai pilihan gaya hidup yang lebih baik. Kopi bukanlah solusi ajaib untuk segala penyakit, namun bila dikonsumsi dengan bijak, ia bisa menjadi teman setia bagi mereka yang ingin menua dengan sehat, aktif, dan tetap bersemangat. Di balik rasa pahitnya, kopi menyimpan kehangatan dan kekuatan yang bisa membantu lansia menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Menjadikan kopi pahit sebagai bagian dari rutinitas harian bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Apalagi jika disandingkan dengan pola makan seimbang, tidur cukup, dan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam lansia. Kombinasi ini akan membantu menjaga tubuh tetap bugar dan pikiran tetap tajam.
Banyak lansia yang merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar hanya dengan menikmati secangkir kopi di pagi hari, sembari berbincang bersama pasangan, tetangga, atau keluarga. Momen sederhana itu bisa membangun semangat dan rasa bahagia yang alami. Namun, seperti semua hal dalam hidup, keseimbangan adalah kunci. Kopi pahit sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan jantung, tekanan darah tinggi, atau gangguan tidur. Konsultasi dengan dokter tetap penting agar manfaat kopi bisa dirasakan secara optimal tanpa risiko kesehatan tambahan. Pada akhirnya, hidup sehat di usia lanjut bukan tentang larangan, melainkan tentang pilihan cerdas. Dan memilih menikmati kopi pahit tanpa tambahan gula adalah salah satu keputusan kecil yang bisa membawa pengaruh besar. Sebuah langkah bijak untuk menjaga kualitas hidup dan menikmati masa tua dengan lebih penuh syukur dan kesadaran.